Nenek tua jual mie ayam demi hidupi cucunya yang yatim piatu. Setelah dewasa, nenek itu menangis dapat balasan ini. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Nek Parmi berusia 58 tahun yang hidup bersama cucunya. Ia harus merelakan masa tuanya dengan tetap giat bekerja, mencari uang untuk makan setiap hari. Jika dulu Nek Parmi memiliki anak yang hanya lulusan SMP, kini ia bertekad agar cucunya bisa sampai ke perguruan tinggi. Maka setiap pagi, Nek Parmi pergi ke pasar, berjalan kaki karena tidak bisa menaiki sepeda, apalagi sepeda motor. Biasanya ia akan naik angkot ketika pulang nanti, lantaran barang bawaannya yang tidak bisa dibilang sedikit. "Nek, mau kemana?" teriak wanita gempal yang memakai motor matic dengan ban belakangnya mengepar di aspal. Nek Parmi terkekeh. Wanita itu kerap saja berteriak menyapanya. "Iya, seperti biasa, buat dagang mie ayam." Wanita itu menekan gas motornya di samping Nek Parmi, berhenti, dan menurunkan standar motor. Lantas merangkul lengan Nek Parmi untuk dituntun menghampiri motor. "Ani antar, Nek, pagi-pagi gini, naik motor sendiri saya bisa kedinginan. Kalau ada Nek Parmi kan bisa dipeluk," ucapnya, bisa saja mengajak Nek Parmi untuk duduk di boncengan. Nek Parmi hanya geleng-geleng kepala. Senyumnya tampak di sela keriput serta mata yang tampak kelelahan itu. Mereka berangkat ke pasar. Banyak sekali celotehan yang membuat hati Nek Parmi menghangat. Mengingat mendiang anak dan menantunya yang sangat menghormati serta menghargainya. Mereka mirip dengan Ani. Nek Parmi jadi rindu. Selesai berbelanja, Nek Parmi melangkah masuk ke dalam rumah sederhana yang masih menggunakan desain pintu pendek yang memang berguna untuk memaksa para tamu menunduk ketika masuk. Begitu pula dengan Nek Parmi. "Nek, Sasa sudah beresin tempat tidur Sasa," seru anak kecil dengan kuncir kuda yang keluar dari pintu kamar. Gadis itu adalah cucu pertama dari anak Nek Parmi yang meninggal dunia karena kecelakaan bersama istrinya. Sehingga Sasa yatim piatu ketika berusia 3 tahun. Awalnya memang sulit meyakinkan gadis itu bahwa orang tuanya sudah tidak ada. Lantaran anak sekecil itu wajar masih membutuhkan pelukan hangat ayah dan ibunya, bukan dari neneknya. "Wah, cucu nenek hebat." Nek Parmi memberi tepuk tangan kecil sambil mencium kedua pipi Sasa. Gadis itu tertawa, mengambil kresek hitam di tangan Nek Parmi yang kanan. Membawa dengan sedikit keberatan, namun tidak mengeluh. Mengangkat walau jatuhnya seperti menyeret. Akan tetapi, Nek Parmi membiarkan, menghargai usaha Sasa yang ingin membantunya. Begitu sampai di dapur, lagi Nek Parmi mencium pipi Sasa, mengusap rambutnya dengan lembut. "Sasa mandi dulu ya, nenek mau masak." Gadis itu mengangguk, segera kembali ke kamar. Kembali lagi dengan membawa handuk dan baju ganti yang berupa seragam TK-nya. Nek Parmi tersenyum, terkadang berpikir bahwa Sasa merupakan anak pintar. Selain itu, ia dipaksa dewasa karena ketidakhadiran orang tuanya. Walaupun Nek Parmi berusaha agar Sasa tidak merasa seperti itu, setiap saat mengajarkan permainan yang biasa anak-anak lain mainkan. Terkadang menyuruh Sasa pergi bermain, setidaknya setelah mengerjakan PR dari guru ataupun sudah belajar beberapa menit saja.
Nek Parmi menghela napas, fokus kepada bahan masakannya. Membuat sarapan sekaligus untuk dagangannya. Begitu selesai, Sasa juga yang menunggu di depan pintu dapur. Melihat neneknya memasak karena insiden piring pecah tempo hari, Sasa begitu perhatian menemani Nek Parmi masak. Menunggunya sampai selesai. Bahkan membantu membawa masakan ke meja, lalu makan bersama-sama. Bahkan sebelum Nek Parmi selesai menetap bahan dagangannya di gerobak depan rumah, ia tidak akan berangkat sekolah sehingga sering terlambat. Akan tetapi, tetangga yang kerap mengantar Sasa, karena memang sekalian mengantar anaknya ke sekolah yang sama dengan Sasa, tidak mempermasalahkan hal itu, lantaran tahu bagaimana Nek Parmi yang sudah rentah. Jualan Nek Parmi hanya sekedar mie ayam dengan resep yang dipertahankan dari tahun ke tahun, sehingga banyak yang cocok dengan rasa mie ayam Nek Parmi dan juga menjadi langganan. Mereka menyebutnya Nek Parmi sedekah, bukan jualan. Lantaran mie ayam porsi untuk Rp10.000 sangat melimpah. Jika dilihat dari mangkok ayam jago, itu membeludak sampai kuahnya tumpah-tumpah. Mie-nya menggunung dan ayamnya sungguh banyak. Rasanya juga enak, jadi cocok untuk para pecinta mie ayam yang mementingkan perut kenyang. Dari pagi sekitar jam 8, gerobak Nek Parmi diserbu oleh pekerja yang kerap mampir dengan membeli lebih dari satu. Biasanya untuk pekerja yang lain menitip begitu. Bu Nadine sudah melahirkan ya? Saya dengar dari tetangga sebelah. Nek Parmi yang sudah akrab memulai percakapan sembari menyiapkan 5 bungkus mie ayam. Pria itu mengangguk, kemudian galeng-galeng kepala. Mahal banget biayanya, Nek. Baru 1 anak berasa gak mampu saya. Nek Parmi terkekeh. Beginilah curhatan bapak-bapak muda. Walaupun awalnya mendambakan seorang anak dan sangat menantikan kelahiran sang anak, begitu menghadapi fakta ini seolah tak mau percaya. Belum lagi biaya hidupnya, tambahnya terus geleng-geleng kepala. Untuk dirinya yang hanya seorang pekerja bangunan, mungkin harus sedikit bekerja lebih keras, banting tulang lebih tepatnya. Namun, yakin saja begitu merasakan pertumbuhan anak tersebut, ia akan diliputi rasa gembira, bukan sebuah beban penyesalan. Dagangan Nek Parmi ludes ketika sore hari. Ia lekas membawa bahan-bahan yang tersisa, namun tidak memiliki pasangan untuk jadi mie ayam, sehingga mungkin akan dimasak dengan makan malam. Seharian ini, Nek Parmi belum melihat Sasa. Biasanya masih bermain di rumah temannya atau sedang menonton televisi di rumah tetangga. Nek Parmi tidak mempermasalahkan. Malah ia sangat senang. Karena di rumah yang sederhana ini tidak memiliki fasilitas seperti itu. Begitu Sasa pulang, ia langsung pergi mandi dan membereskan tas serta buku yang ia bawa dari TK-nya. Belajar membaca dan menghitung, lalu mewarnai gambar yang ia jumpai di buku tersebut. Begitu hendak makan malam, Nek Parmi mendengarkan celotehan gadis kecil itu yang tampak senang dan bersemangat di sela mengambilkan nasi serta lauk ke piring Sasa. Malam, Nek Parmi penuh dengan bintang dan ceria. Kehangatan menyelimuti hati Nek Parmi dan rumah sederhana itu. Lampu terang yang menyala hingga keluar rumah, serta suara kecil yang mengisi rumah itu, membuat siapa saja yang mendengar tersenyum. Hari-hari Nek Parmi begitu ceria, ditemani gadis manis
yang mengisi kesendirian Nek Parmi setelah ditinggal anak serta menantunya, menitipkan gadis yang sangat pintar serta perhatian padanya. "Nek, uang tabungan Sasa boleh buat beli tas baru. Besok Sasa mau pakai tas baru di kelas 1, serunya sambil mengangkat celengan singa yang dibelikan Nek Parmi saat pertama kali menghasilkan dari dagangannya mie ayam. Nek Parmi mengangguk. Ia duduk di bangku, sedangkan Sasa di lantai yang beralaskan tikar. Membongkar celengan yang dinantikan bisa berguna suatu hari nanti. Dibantu oleh Nek Parmi, dengan menggunakan pisau dapur, celengan itu terbuka. "Banyak banget, Nek," serunya antusias. Nek Parmi terkekeh sambil mengangguk. Tidak menyangka gadis itu akan menabung sampai sebanyak ini. "Dihitung dulu ya, nanti dapat berapa?" Uang 2000-an mengisi hampir semua celengan. Walaupun ada beberapa yang berwarna kuning, ungu, dan hijau yang membuat gadis itu berbinar-binar. Dengan bersemangat menata uang itu menjadi satu dengan jumlah yang sama, seperti yang Nek Parmi lakukan. Setelah ditotal semua, uang yang terkumpul sekitar Rp300.000. Itu hasil menabungnya selama 1 tahun ajaran di TK besar. Sehingga Nek Parmi yakin, gadis itu tidak jajan ketika ia memberinya uang saku, dan malah memasukkannya ke dalam tabungan. Walaupun begitu, Nek Parmi bangga. "Uang Sasa ada banyak. Sasa mau beli tas seperti apa?" Nek Parmi mengusap lembut kepala Sasa yang tampak berpikir, namun tidak terlalu lama. "Tas yang kayak anak-anak lain, Nek, bagus banget. Sasa pengen," serunya sambil melipat bibir ke dalam, seolah benar-benar menginginkan tas tersebut. Nek Parmi terkekeh. "Ayo, beli sekarang." "Boleh." Sasa semakin bersemangat. Melihat Nek Parmi mengangguk, ia sontak melompat, girang. Ia mengambil jilbabnya, kemudian mengenakan sandal jepit yang dibeli di warung tetangga. Nek Parmi tersenyum tipis, lantas menggandeng tangan gadis itu untuk pergi ke toko yang lumayan jauh dengan jalan kaki. Karena biasanya jam segini angkot jarang lewat. Begitu ada yang mengenal Nek Parmi dengan Sasa, sosok itu berhenti, mematikan mesin motornya yang kemudian menanyakan kemana mereka berdua hendak pergi, bahkan menawarkan tumpangan. Namun belum sempat Nek Parmi menjawab, gadis kecil itu dengan tegas mengungkapkan tujuannya. "Sasa mau beli tas baru," serunya girang. Sosok itu tertawa, memberi kedua jempol pada Sasa. "Sasa harus tambah rajin belajar kalau pengen tas baru." Gadis itu mengangguk kuat, membalas memberi jempol. Tapi Sasa sama Nek Parmi gak mau bonceng naik motor atau naik apapun. Sasa mau jalan-jalan sama nenek. "Om gak usah ganggu Sasa." Nek Parmi terkekeh, begitu pula sosok itu yang kemudian pamit pergi. Tidak ingin mengganggu acara jalan-jalan cucu dengan neneknya itu. Begitu sampai di toko, Sasa langsung cekatan mengambil tas impiannya. Kemudian menunjukkan kepada Nek Parmi. Tentu saja Nek Parmi terkejut. Tidak menyangka akan secepat itu selesai. Tidak perlu memilih-milih seperti anak yang lainnya. Walaupun begitu Nek Parmi mengiyakan, melihat label harga yang tertempel dan uang Sasa masih cukup. Nek Parmi menanyakan apakah ingin sesuatu yang lain, seperti sepatu atau sandal mungkin, atau bahkan alat tulis yang baru, begitu. "Sasa cuma mau tas doang, Nek. Sepatu Sasa bisa pakai punya Kak Nindi.
Buku juga Sasa punya banyak hadiah dari guru TK Sasa, alat tulis juga. Sasa tampak berpikir sejenak, kemudian menyerahkan uang itu kepada Nek Parmi. Sasa mau beli celengan baru aja, Nek. Sisanya mau Sasa ditabung lagi, ucap Sasa yang membuat Nek Parmi tersenyum simpel. Sasa begitu dewasa dan pintar. Nek Parmi khawatir Sasa tertekan dengan keadaan sehingga tidak bebas berekspresi seperti anak kecil pada umumnya. Awal ajaran baru sudah dimulai. Sasa mulai sekolah di sekolah dasar. Belajar lebih giat dan kerap mendapat peringkat. Pencapaiannya membuat Nek Parmi bangga setiap mengambil rapor. Bahkan kerap ditanyai orang tua murid yang lain terkait kepintaran Sasa yang membuatnya dikenal. Tahun demi tahun berlalu. Sasa yang dulu disebut anak dewasa di usia dini, kini sudah duduk di bangku perkuliahan tingkat akhir. Hendak lulus dengan beberapa tahapan skripsi dan sebagainya. Sambil belajar, Sasa juga membangun karir bisnisnya di bidang kuliner yang berfokuskan kepada mangsa anak muda, namun tidak menghilangkan kekhasan makanan tradisional. Sasa berkuliah tidak jauh dari rumah dan masih dalam satu kota, karena tidak ingin meninggalkan Nek Parmi sendirian. Apalagi semenjak gerobak ambruk menimpa Nek Parmi yang membuat beliau tidak lagi bisa berjualan. Hanya meratapi penyesalannya karena membebankan dirinya di saat Sasa sedang belajar dan membutuhkan banyak biaya. Lantas kerap kali Nek Parmi memandangi halaman rumah sambil termenung. Beberapa kali menjawab sapaan dari orang yang lewat, membuyarkan lamunan Nek Parmi. Bahkan ada yang menghampirinya, kemudian memberikan beberapa buah tangan, lalu membagikan cerita unik, sekaligus membuat Nek Parmi tertawa bahagia. Peran mereka dalam menemani Nek Parmi selama Sasa menuntut ilmu, sekaligus mengembangkan bisnisnya, membuat kegelisahan Sasa sedikit berkurang. Ia merasa lega karena ia juga menyesal karena harus meninggalkan Nek Parmi dalam waktu yang cukup lama. Kadang seharian, kadang pula sampai pulang larut malam, di mana Nek Parmi sudah tidur. Sasa menyesal karena tidak bisa menemani Nek Parmi seperti sebelumnya. Namun ia berusaha agar Nek Parmi tidak merasa sendiri. Ia membelikan ponsel untuk Nek Parmi dan mengajari beliau cara menggunakannya, supaya begitu beliau ingin ngobrol, bisa langsung menghubungi Sasa. Seperti saat ini, Nek Parmi memandangi ponsel di tangannya. Bimbang. Ingin menghubungi Sasa, namun takut mengganggu kegiatan Sasa. Tak berapa lama Sasa menelpon. Suaranya ceria seperti biasa, yang membuat Nek Parmi tersenyum ketika mendengarnya. Mereka mengobrol cukup lama, sehingga sedikit mengobati rasa sepi Nek Parmi di rumah sendiri. Saat masa-masa sulit di perkuliahan, di mana masa itu menjadi penentu lulus atau tidaknya seorang mahasiswa dari jurusan itu, Sasa begitu sibuk. Hampir tidak sempat mengurus apa yang ia punya sekarang. Namun ia tak pernah lupa untuk menghubungi Nek Parmi saat kapanpun. Menceritakan banyak hal kepada beliau, sampai beban yang semula menekan bahunya kini terasa ringan. Berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, Sasa dihadapkan dengan fakta hebat. Sasa dihadapkan dengan fakta hebat bangku perkuliahan. Sulitnya mencari nilai ketika dosen yang mengajar menyebalkan, dan sulitnya mencari referensi ketika membuat makalah dan sebagainya.
sehingga hampir setiap pulang ke rumah larut malam dan dalam keadaan lelah. Ditambah bisnisnya sedang krisis, Sasa sungguh merasakan beratnya. Ia akan langsung memeluk Nek Parmi sampai tertidur, sehingga saat bangun nanti dalam keadaan berselimut dan posisi tidur yang nyaman. Kemudian tercium bau harum masakan yang tidak pernah membuat Sasa bosan. Sasa bangkit untuk mandi, lalu bergegas bergabung dengan Nek Parmi di meja makan. Sarapan bersama sambil sedikit bercanda ria. "Nek, doain Sasa, hari ini kegiatan Sasa lancar dan semuanya berjalan sesuai yang Sasa rencanakan. Dan lagi doain Sasa lulus skripsi." Sasa mencium punggung tangan Nek Parmi, memejamkan mata erat sambil membaca beberapa kalimat yang hanya dirinya yang mendengar. "Nenek selalu doain kamu. Nenek yakin kamu bisa melakukan yang kamu tekuni dengan baik, yang kamu niatkan untuk kebaikan dirimu dan orang lain. Selagi itu tidak merugikan serta baik untuk dirimu, insya Allah akan lancar jaya. Nenek doakan." Tutur Nek Parmi langsung mengusap kepala Sasa dengan lembut serta penuh kasih sayang. Begitu Sasa selesai mencium punggung tangan Nek Parmi, beliau mencium kedua pipi Sasa cukup lama. Ada rasa haru di hati tatkala melihat Sasa sudah sebesar ini dan tidak menyangka bahwa ia mampu membesarkan cucunya hingga sepintar dan secantik ini. Nek Parmi sangat bersyukur. Doa yang dipanjatkan dengan tulus, kemudian harapan yang digantungkan kepada Allah membuahkan hasil yang tidak disangka-sangka. Tanpa mengulang, skripsi Sasa lolos, sehingga kegirangan serta penuh rasa syukur menyelimuti hati Sasa. Ia tidak sabar lagi, menelpon Nek Parmi, bahkan dengan tangan gemetar tak karuan lantaran sangat bahagia. Akhirnya, wisuda yang dinantikan, puncak dari sekolah tingkat tinggi yang didambakan Nek Parmi demi menjamin masa depan Sasa yang cerah, gemilang, kini sudah sampai di depan mata. Nek Parmi dengan balutan kebaya serta sedikit riasan yang dibantu oleh tetangga sebelah rumah, kemudian dihampiri oleh Sasa yang melambaikan tangan girang. Berlari pelan dengan high heels di kakinya, kemudian memeluk tubuh Nek Parmi, menghujani wajah beliau dengan ciuman kasih sayang. "Nenek cantik banget hari ini, Sasa kalah cantik," seru Sasa sambil menatap kagum wajah neneknya. Nek Parmi tersenyum gembira, mencubit pelan pipi Sasa yang selalu saja membuatnya senang. Tahu saja bagaimana caranya membuat sang nenek riang hati. Begitu acara berpelukan dengan gembira usai, mereka berjalan masuk ke gedung acara. Nek Parmi dituntun untuk duduk di bangku depan, di mana bersama orang tua mahasiswa lain yang turut antusias. Begitu acara wisuda dimulai dan dibacakan nama-nama mahasiswa dengan begitu detail, sampai nama Sasa dibacakan, sekaligus sebagai nominasi lulusan terbaik dengan nilai yang berada di atas mahasiswa lain. Sehingga Sasa diminta untuk membacakan sepatah dua patah kata untuk menyapa tamu. Mata Sasa tertuju kepada Nek Parmi. Tersenyum lembut, begitu juga Nek Parmi yang sudah tidak bisa menahan air mata kebahagiaan di matanya. Tisu yang sudah disiapkan sudah beberapa kali menghapus air-air yang membahagiakan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Nenek Parmi yang telah merawat saya sejak saya masih kecil, semenjak orang tua saya meninggal. Saya bersyukur memiliki Nek Parmi di sisi saya, yang mampu berperan sebagai ayah, ibu, dan nenek dalam satu bingkai. Maka saya tidak tahu harus membalas beliau dengan apa. Saya hanya bisa berusaha untuk membalasnya. "Nek, aku hanya memiliki ini untukmu.
Kita pergi bersama-sama. Kita jalan-jalan ke Tanah Suci. Seru Salsa di akhir sambil menunjukkan tiket umroh yang ia pegang. Tangisan haru Nek Parmi mampu dirasakan oleh orang tua yang lain. Bahkan Salsa turut menangis lantaran melihat Nek Parmi menangis. Ia tidak tahu lagi harus berbuat apa, karena yang dia usahakan hanya untuk beliau.